Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum itu, saya akan membacakan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama, Arvina. Yang kedua, Aisyah. Yang ketiga, Andi Fatimah Sahra Jemma. Yang keempat, Jumarni. Yang kelima, Siti Nurhalisa. Yang keenam, Vera. Yang ketujuh, Andi Ahmad Rizky Taufani. Yang kedelapan, Muhammad Fatir Alfat Akbar. Dan yang kesembilan, Muhammad Rio Ramario. Selanjutnya, perlu kita ketahui pokok pembahasan yang akan dibahas dari kelompok 3, yaitu yang pertama pengertian TIK, yang kedua sejarah TIK, yang ketiga gambar perkembangan alat komunikasi, yang keempat penerapan TIK dalam pendidikan, dan yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif TIK. Selanjutnya kita akan beralih ke apa itu TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Dalam bahasa Inggris, TIC disebut dengan Information and Communication Technology atau ITC. Kesimpulannya, pengertian TIC adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada masa prasejarah, pada zaman ini teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, manusia purba menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menggunakan tulisan untuk berkomunikasi. Tulisan yang digunakan masih berupa simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Pada tahun 105 sebelum Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Masa modern, tahun 1445. Pada 1445, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook and Sir Charles Wheatstone. Pada 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Tahun 1889, pada 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih tepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Tahun 1931,
pada 1931, Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Tahun 1939. Pada tahun 1939, Dr. John V. Anatasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat ini, komputer harus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Tahun 1973 sampai dengan tahun 1990. Pada masa ini, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP atau IP. Secara harfiah, internet atau interconnected networking diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Tahun 1991 sampai dengan sekarang. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasionalnya. Pada 1992, mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web oleh CERN. Gambar perkembangan alat komunikasi. Yang pertama, sinyal asap. Ditemukan oleh Polybius, sinyal asap merupakan salah satu dari bentuk komunikasi tertua yang ada di dalam sejarah. Sinyal asap ini adalah komunikasi visual yang digunakan pada jarak jauh. Yang kedua, merpati pos. Ditemukan oleh Nuruddin. Merpati pos merupakan burung merpati yang telah dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan kepada suatu pihak. Yang ketiga adalah surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Yang keempat, telepon kaleng. Ditemukan oleh Robert Hooke. Telepon kaleng merupakan suatu alat komunikasi yang sangat unik yang terbuat dari dua buah kaleng dan dihubungkan oleh satu tali. Yang kelima ada telegraf. Telegraf ditemukan oleh Samuel F. P. Morse. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Yang keenam, telepon kabel. Ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Telepon kabel adalah sebuah alat komunikasi yang masih menggunakan transmisi sinyal listrik dan jaringan telepon. Yang ketujuh, radio. Ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Yang kedelapan, koran. Ditemukan oleh Johann Carolus. Koran adalah berupa kertas yang ringan dan berbiaya rendah yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kesembilan ada televisi. Ditemukan oleh John Logie Baird. Televisi merupakan suatu alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arti jauh dan tampak. Jadi televisi berarti tampak atau dapat dilihat dari jauh. Yang ke-10 ada telepon genggam. Ditemukan oleh Martin Marty Cooper. Telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Yang ke-11, komputer. Ditemukan oleh Charles Babbage. Komputer merupakan peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada alat komunikasi juga menjadi lebih canggih dan lebih efektif untuk digunakan sehari-hari. Berikut di bawah ini gambar perubahan beberapa alat komunikasi dari waktu ke waktu. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 1. Sebagai infrastruktur pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu,
proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. 2. Sebagai sumber bahan ajar. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun bisa lebih banyak. Ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini, proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. 4. Sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. 5. Sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. 6. Sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Dampak negatif. 1. Kejahatan siber atau cybercrime. 2. Pornografi dan perjudian. 3. Pelanggaran hak cipta. 4. Penyebaran malware. 5. Kesenian tradisional mulai ditinggalkan. 6. Gaya pakaian yang mulai berubah. 7. Komunikasi keluarga menjadi berkurang. 8. Terciptanya antisosial. 9. Menurunnya moral. Dan 10. Perubahan dalam komunikasi. Dampak positif. 1. Kemudahan dalam mengakses informasi. 2. Menghemat waktu. 3. Menghemat pengeluaran. 4. Inovasi di berbagai bidang. 5. Teknologi untuk komunikasi. 6. Digitalisasi transaksi dan administrasi bank. 7. Muncul hiburan berbasis teknologi. 8. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 9. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. 10. Sebagai media konsultasi. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi kelompok, kami telah membahas beberapa pokok pembahasan yang telah saya sampaikan pada bagian pembuka presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.